Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 4. Profesionalisasi bimbingan dan konseling. Profesi, yaitu suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan, baik dilakukan melalui pendidikan, prajabatan, atau dalam jabatan. Oleh sebab itu, profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa henti. Audio Jungle. Bimbingan dan konseling sebagai profesi merupakan suatu hubungan yang saling berkaitan, di mana di sana terdapat proses membimbing orang lain agar orang tersebut memiliki pribadi yang lebih baik. Audio Jungle. Tujuan profesionalisasi bimbingan dan konseling adalah untuk mengetahui urgensi layanan guru BK, untuk mengetahui pengawas BK, untuk mengetahui penyusun program dan pelaksanaan program guru BK, untuk mengetahui bimbingan dan pelatihan guru BK. Audio Jungle. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai di bidang pekerjaan tersebut. Yang kedua, terdapat kaidah serta moral berdasarkan kode etik profesi. Yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, memiliki izin khusus untuk menjalankan profesinya tersebut. Audio Jungle. Penegasan identitas profesi konselor sekolah. Yang pertama yaitu memahamkan kepala sekolah. Di sini bertujuan agar kepala sekolah tidak membebankan tugas yang seharusnya tidak dilakukan oleh konselor atau guru BK itu sendiri. Selanjutnya yaitu membebaskan konselor dari tugas yang tidak relevan. Tugas yang tidak relevan di sini maksudnya seperti menjadi polisi sekolah yang menertibkan siswa atau menjalankan tugas administratif seperti membantu staf TU. Yang ketiga yaitu mempertegas tanggung jawab konselor. Tanggung jawab konselor di sini yaitu menjalankan bimbingan dan konseling itu sendiri. Hal ini
didasarkan pada lisensi dan kredensialisasi yang diberikan oleh Apkin. Yang keempat yaitu membantu standar supervisi. Di sini masih banyak supervisi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar-benar memahami supervisi tersebut. Padahal supervisi tersebut harusnya berbeda-beda. Banyak supervisi BK yang disamakan dengan guru bidang studi. Padahal supervisi BK sendiri adalah menjadikan konselor memiliki keterampilan untuk menjadi profesional. Audio Jungle. Pendidikan untuk menghasilkan konselor profesional. Yang pertama, kompetensi akademik dan kompetensi profesional guru BK atau konselor. Kompetensi akademik bisa didapatkan melalui pendidikan jenjang S1 bimbingan dan konseling, sehingga nantinya mendapat ijazah dan gelar SPD bidang bimbingan dan konseling. Sedangkan kompetensi profesional guru BK dapat didapat melalui program PPG yang di dalamnya nanti ada program PPL yang melatih seorang guru BK menjadi profesional. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Di sini diharapkan guru memahami praktik pendidikan itu sendiri serta memahami esensi pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian di sini maksudnya konselor profesional harus memiliki kepribadian berikut, seperti yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menjunjung integritas dengan kejujuran dan profesional serta konsisten. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Di sini maksudnya konselor profesional aktif dalam organisasi dan kegiatan profesi BK serta dapat melakukan kolaborasi baik dalam pekerjaan ataupun di luar profesi. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru pembimbing. Seorang yang profesional adalah seorang yang ahli dalam bidangnya. Maka dari itu, yang diperlukan untuk menjadi seorang guru pembimbing yang profesional yang pertama adalah kemampuan merencanakan pelayanan dan program bimbingan konseling. Yang kedua, mengikuti lomba dan karya akademik. Yang ketiga, karya pengembangan profesi. Yang keempat, ikut forum ilmiah. Yang kelima, keterlibatan dalam pengurus organisasi. Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya yaitu pentingnya profesi bimbingan dan konseling. Profesi bimbingan dan konseling atau yang sering disebut dengan konselor atau guru BK menuntut keahlian dari para petugasnya. Sebagai seorang konselor, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak ahli dalam bidangnya. Karena dalam hal ini, konselor mengarahkan kemampuan, tenaga, dan pikiran untuk membantu mengusahakan pengubahan tingkah laku pada diri konseli agar kehidupannya menjadi lebih baik, dan dalam pekerjaan ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena menyangkut dengan kehidupan seseorang.
Audio Yang Jungle. selanjutnya yaitu penegasan konteks tugas konselor. Penegasan konteks tugas konselor sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Yang pertama yaitu layanan BK dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum. Audio Jungle. Konselor diharapkan juga berperan dalam layanan yang komplementer dengan guru yang lainnya. Yang ketiga, pemenuhan standar kemandirian peserta didik, yaitu akademik, sosial, dan personal. Yang keempat, pemenuhan standar kompetensi lulusan yang menguasai hard skill dan soft skill.